Yang menyebabkan rata-rata cedera ACL itu adalah perubahan mendadak arah berlari. Jadi misalkan dia lari sprint itu kecepatannya tinggi ya, bisa pace 2, bahkan pace 1,5. Namanya aja sprint 100 meter ya. 100 meter itu 10-11 detik. Dan rata-rata pemain sepak bola, apalagi yang di posisi winger, di posisi back sayap, atau di posisi striker, itu kecepatannya bisa sampai 100 meternya bisa cuma 11 detik. Sama 10 detik, beda tipis sama sprinter. Dari sprint tiba-tiba berhenti. Grek, apa? Hukum apa? Ya sentrifugal sama hukum Newton. Ketika dia berhenti, bruk, nahan. Nah, yang nahan supaya femurnya nggak ke depan atau patella ke depan adalah si ligamennya. Ada dua, ACL sama PCL. Ada juga di medial dan lateral. Tapi yang paling sering terkenal itu ACL dan PCL. ACL itu anterior, P itu posterior. Posterior itu di belakang, anterior itu di depan. Dan sebenarnya spesialisasinya ini adalah spesialis SPOT. Nah, itu gerakannya ya. Sprint duck. Terus apalagi yang kedua pivot. Misalkan dia dribble kanan kiri, terus dia pindah ke kanan, lek, muter, las. Nah, yang jaga posisinya supaya balik apa? Kembali lagi adalah ligamen terbesar ligamen terkuat di lutut, yaitu ACL dan PCL. Kalau misalkan gerakan ini repetitif, dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu yang lama dan bertahun-tahun, apa yang terjadi? Ligamennya akan mulai regang. Nah, namanya ligamen regang akan bisa resiko robek. Nah, terus kenapa kok ligamen robek itu tidak secepat pertumbuhan otot yang robek? Jawabannya ada pada jawaban kedua, yaitu vaskularisasi. Vaskularisasi adalah pembuluh darah. Di otot, teman-teman harus tahu kalau di otot manusia, ya kan, di otot sini itu kan banyak pembuluh darah. Makanya ada orang yang keker, itu ada serabut otot cepatnya, dia keker karena pembuluh darahnya banyak. Sehingga dia eksplosif gayanya. Beda sama pelari maraton yang serabut tipe 1. Jadi ototnya kecil-kecil karena memang oksigennya bisa rendah aja dan bisa panjang endurance. Nah, pas sepak bola harus imbang. Oke ya. Nah, di otot itu vaskularisasinya banyak. Sehingga ketika terjadi robekan pada otot, kayak orang nge-gym itu kan ada micro tear, dia recovery-nya cepat, penyembuhannya cepat, bisa cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Misalkan cedera hamstring, sprain pada hamstring, itu 3-6 minggu akan bisa kembali normal. Nah, sedangkan ligamen itu vaskularisasinya sedikit, sehingga memerlukan recovery yang sangat lama. Nah, kalau misalkan ini repetitif, dilakukan berkali-kali, tidak ada recovery yang cukup, mainnya dari seminggu sekali jadi 2 hari sekali, 90 menit, bahkan sampai injury time plus 6 plus 10, intensitas tinggi dengan gaya main dribble kanan kiri, dribble kanan kiri, di tackle sana sini, yang terjadi sprain. Robek kecil, jadi robek derajat 1. Robek derajat 1 itu sprain keregang tapi mikro tear. Terjadi robek derajat 2 atau parsial, robek separuh. Nah, yang paling parah apa? Tear total. Apa yang terjadi kalau tear total? Bengkak, darah semua isinya. Akhirnya apa? Patelanya jadi tidak intak, bisa maju kanan kiri. Apa yang terjadi kalau maju kanan kiri? Ya ketika sprint ngerem, majulah ke depan. Pernah lihat orang lari, maju ke depan. Ya udah sakit banget.